Chen, minasan konnichiwa, pau pau desu. Bagi teman-teman yang ingin datang berangkat kerja ke Jepang atau teman-teman yang sudah berada di Jepang tetapi ingin pindah perusahaan, tentunya tahap pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum masuk perusahaan yaitu adalah wawancara atau mensetsu. Nah, tahap wawancara ini juga gue alami beberapa kali karena kan gue juga melakukan proses yang sama seperti teman-teman yang lainnya, yaitu ketika mulai datang masuk ke Jepang itu wawancara dengan perusahaan, ketika pindah perusahaan pun gue juga wawancara dengan banyak perusahaan. Sampai kemarin beberapa minggu yang lalu ketika gue itu pindah perusahaan, gue juga melakukan wawancara di banyak perusahaan seperti itu ya. Nah, tentunya teman-teman harus melakukan persiapan sebelumnya, yaitu misalnya persiapan wawancara itu seperti persiapan perkenalan diri atau jiko shokai atau persiapan pertanyaan apa saja yang mungkin sekiranya akan ditanyakan atau persiapan jawaban yang mana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ramalkan atau sudah diduga kira-kira ini loh yang bakal keluar seperti itu kan. Kadang ada teman-teman kita yang butuh referensi. Bang, seperti apa sih pertanyaan yang muncul ketika wawancara? Nah, maka dari itu di sini gue punya 40 list pertanyaan yang sekiranya akan mungkin keluar di wawancara. Dan dari 40 pertanyaan ini memang sebagian besar itu keluar dan gue terima pertanyaan ini. Tentunya sebagai orang yang sudah berpengalaman, yang mungkin juga gue ngerasa kemampuan bahasa Jepang gue tidak terlalu buruk, untuk menjawab pertanyaan ini bisa dibilang tidak terlalu sulit atau tidak terlalu bermasalah seperti itu ya. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang newcomer khususnya atau teman-teman yang ingin pindah bidang, tentunya akan sedikit terkendala dengan ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh user seperti itu ya. Jadi di sini gue akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mungkin akan terdiri dari beberapa part seperti itu karena ada 40 loh, nggak mungkin kita bahas semua kan di satu video ini ya. Maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman pertanyaan apa saja yang mungkin sekiranya keluar ketika teman-teman wawancara, khususnya pertanyaan tentang wawancara yang di bidang pelayanan seperti hotel atau restoran dan ya seperti semacam itulah. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang mungkin sekiranya akan wawancara, silahkan nonton video ini sampai habis. Terima kasih kepada Kahuripan, Yani Y strip M2V, Rahayu titik Garden, R11123 strip J60, Melmelo 3451, Blueberries 16, Suwarna Dharma 6070, Rudi Subagia 5074, DDD3 _5 Alpha 10, Risma Elsa Andini 264, Edwin Koiru, Ilham Mustafa 7305, Muhammad Faizar Triadi 8607, Chandra Yurisna, Galih Mikasa yang sudah berlangganan di channel ini. Juga teman-teman yang lainnya yang sudah mensupport channel ini. Nah, jadi daftar pertanyaan ini gue dapatkan dari kenalan TSK gue ya. Jadi kalau TSK itu kan mereka sudah berpengalaman menemani anak-anak magang atau anak-anak TSK yang wawancara dengan perusahaan. Jadi kebanyakan mungkin pertanyaan yang keluar ya seperti ini aja, seperti itu udah template perusahaan. Nah, jadi dia memberikan list pertanyaan yang mungkin sekiranya akan keluar ketika teman-teman itu wawancara di perusahaan, baik itu sebagai newcomer maupun orang-orang yang sudah berpengalaman di Jepang. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Naze Nihon de hataraki tai to omoimasu ka? Ini sebenarnya pertanyaan yang lebih ditujukan kepada orang-orang yang baru masuk ke Jepang ya, yaitu adalah kenapa Anda ingin bekerja di Jepang, seperti itu. Nah, kalau kita masuk LPK, biasanya LPK itu akan memberikan template-template jawaban-jawaban kenapa alasan teman-teman itu ingin pergi ke Jepang. Padahal, alasan untuk pergi ke Jepang ini adalah alasan dari diri pribadi ya teman-teman ya. Ada juga banyak teman-teman kita yang nanya, "Bang, kalau sekiranya gue ditanya kenapa alasan gue ingin ke Jepang, jawabnya apa Bang?" Seperti itu ya. Gue nggak tahu kan, yang ingin pergi ke Jepang kan teman-teman semuanya, teman-teman sekalian. Jadi pikirkanlah kenapa ingin pergi ke Jepang. Ya jawablah itu, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman gue dulu di LPK, mereka itu biasanya alasannya yaitu okane kazekitai, mencari uang, seperti itu ya. Simpel lah. Kalau kita anak-anak magang seperti itu ya, nggak perlu spesifik, nggak perlu detail seperti itu dengan kelas bahasa tinggi, nggak usah. Jawabnya simpel-simpel aja, standar aja ya. Tetapi nanti berbeda cerita kalau sekiranya teman-teman sudah di Jepang, tentunya ada
jawaban yang lebih spesifik seperti itu, atau gutai teki seperti itu. Tetapi pertanyaan seperti ini nggak akan ditanyakan bagi orang yang sudah berada di Jepang ya, biasanya. Nah, alasan yang lain misalnya ingin membantu kedua orang tua, atau ingin misalnya mencari pengalaman seperti itu, atau ingin belajar, atau ingin melihat Nihonjin no Hataraki Kata seperti itu ya. Nihonjin no Hataraki Kata. Nah, kalau gue pribadi dulu ya, gue lupa alasannya dulu apa. Gue alasannya dulu kenapa ingin bekerja ke Jepang, yaitu adalah keiken o sagashite Nihongo o benkyou shitai. Jadi gue ingin bekerja, ingin belajar bahasa Jepang sambil bekerja sambil mencari keikeng seperti itu. Karena kan di Indonesia cari keikeng susah, cari pengalaman susah. Nah, itu yang gue jawab dulu ya waktu magang itu di Indonesia. Nah, yang kedua, pertanyaannya itu adalah Nihongo no benkyou wa dono you ni shite imasu ka? Bagaimana cara Anda belajar bahasa Jepang? Nah, bagi teman-teman yang di LPK ini jawabannya tentunya gampang. Ya, karena saya belajar di Gakko, Indonesia ni Aru Gakko, seperti itu. Saya belajar di sekolah seperti itu. Ada sekolah bahasa Jepang di Indonesia seperti itu kan. Kalau orang-orang lain kadang bisa jawab, saya belajarnya dari nonton anime, misal seperti itu. Saya belajarnya dari main game, seperti itu. Saya punya teman orang Jepang, kenalan orang Jepang. Saya belajar seperti itu. Atau ada juga yang bilang, saya belajarnya sendiri dari buku, seperti itu. Ini loh buku yang saya pakai. Itu ada ya beberapa alasan seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan itu. Atau silakan cari alasan sendiri. Yang lebih baik itu adalah menjawab dengan alasan sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya, nomor 3. Kongo Nihongo no ryoku shikken o ukemasu ka? Dono level wo mezasu shimasu ka? Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah di kemudian hari teman-teman itu ingin mengikuti ujian JLPT? Jika iya, level berapa yang teman-teman ambil? Seperti itu. Nah, ini jawabannya tentunya berdasarkan diri pribadi teman-teman. Kalau gue sendiri, dulu waktu di Indonesia, nggak punya sertifikat JLPT, nggak punya sertifikat JFT. Jadi gue emang pure berangkat tanpa sertifikat apapun, seperti itu ya. Ya, namanya juga magang, seperti itu kan. Dan juga untuk JLPT tersebut, gue itu mulai ikutnya ketika di Jepang. Dan itu pun udah tahun kedua gue ikutnya. Nah, kalau misal teman-teman ditanya, mau ambil ujian JLPT, level berapa, gue sarankan mulailah mengambil dari level N3 seperti itu. Bagi teman-teman yang sudah di Jepang, 1 tahun di Jepang level N4 itu udah standar seperti itu ya, udah basic banget seperti itu. Jadi mulailah ngambil JLPT itu dari N3. Nanti setelah N3 N2 atau langsung ke N1 juga nggak apa-apa seperti itu. Boleh. Nah, jadi kalau misalnya ditanya seperti ini, ya ada. Bilang aja, kamu punya rencana untuk mengambil ujian JLPT? Ya pasti ada lah seperti itu. Mau ngambil berapa? Mau start dari level N3 dulu. Bilang seperti itu aja. Nomor 4. Koremade no shigoto donna naiyo no. Nah, jadi di pertanyaan ini ditanyakan, sampai saat ini jenis pekerjaan seperti apa yang Anda lakukan seperti itu. Kalau gue kan ya dulu kerja di hotel. Tinggal bilang aja, gue dulu kerja di hotel ryokang seperti itu. Di hotel ryokang kerjanya cleaning, masuk dapur sama bed making seperti itu. Bilang aja, jelaskan aja. Dulu kerjanya dari jam segini sampai jam segini. Terus nanti di pekerjaan berikutnya gue itu jadi tencho. Pekerjaannya misalnya tanah oroshi, mendidik anak baru, memberikan pelatihan pada anak baru, terus juga misalnya memesan barang, menjaga stabilitas toko dan lain-lain, ya itu terserah teman-teman aja. Yang penting teman-teman bisa menjelaskannya dengan bahasa Jepang yang baik seperti itu ya. Nah, gue nggak akan memberikan alasannya dengan bahasa Jepang dengan bahasa Jepang ya. Karena kalau gue jelaskan dengan bahasa Jepang, ditranslate lagi seperti itu. Jadi mending jelasinnya dengan bahasa Indonesia saja. Nomor 5. Shigoto suru naka de ichibang taihen na kanjita koto nan desu ka? Ichibang taihen ya. Ichibang taihen, maksudnya itulah ketika bekerja, apa sih yang paling sulit, yang paling taihen ketika bekerja? Yang paling taihen itu ya, kalau gue pribadi ya, ketika anak baito nggak datang, itu taihen banget. Dulu di perusahaan yang lama, di restoran yang lama, jadi sehari itu anak baito cuma 1 atau 2 orang. Jadi kalau sama gue 3 seperti itu kan. Kalau misalnya anak baito sedang cuma 1 orang, cuma berdua dengan anak baito, kalau dia nggak masuk, ini paling taihen. Jadi mau nggak mau gue hitori. Yaitu adalah
Ichibang Taihennya yaitu ketika one OP itu one operation atau bekerja sendirian, itu Ichibang Taihen. Yang kedua itu adalah ketika Okyaksang melakukan klaim atau klaim ini apa sih? Protes seperti itu. Komplain. Nah, itu juga Taihen seperti itu ya. Itu Ichibang Taihennya. Cuma yang paling Ichibang Taihen itu ya adalah ketika gue bekerja sendiri di restoran, itu paling Taihen. Ini khusus untuk bagi orang yang berpengalaman ya, atau bagi teman-teman yang sudah berpengalaman di Indonesia, yang pernah bekerja di Indonesia, ini juga bisa teman-teman sampaikan. Nomor 6, Shigoto no trouble ga atta toki, donna yo no tai o shimasu ka? Moshi koremade trouble keiken ga attara, dono yo ni tai o shimasu ka? Oke, trouble, masalah. Masalah ya ketika teman-teman menjadi kalau di magang dulu ya, kalau di magang itu semua masalah pasti ada. Kalau ada masalah tinggal lapor ke atasan. Oh, ini rusak, ini masalah, ini problem, lapor aja udah habis seperti itu. Tetapi kalau teman-teman sudah jadi tencho ya, kalau ada masalah itu banyak ya di restoran itu, macam-macam seperti itu. Mulai misalnya dari yang paling simpel aja. Makanan apa namanya tuh, ada pelanggan marah seperti itu, atau misalnya serangga masuk ke dalam mise, lalat misalnya ke dalam restoran itu ada, atau gas tiba-tiba mati, saklar ngebanting, pintu rusak, pipa bocor, itu macam-macam ya teman-teman ya, problem-problem seperti itu. Kadang tamu pingsan, tamu muntah, datang ambulan. Ya, macam-macam seperti itu. Dan ini bagaimana cara kita menghadapi trouble ini seperti itu ya. Tentunya di sini ada keputusan yang harus teman-teman ambil. Tetapi kalau sekiranya teman-teman itu seorang pemagang, seorang TG1 seperti itu ya, karyawan, status karyawan, kalau misalnya ada problem, bilang teman-teman itu akan melaporkannya kepada atasan seperti itu. Itu akan lebih bijak dijawab ketimbang teman-teman itu mengambil keputusan sendiri. Kenapa? Karena ketika teman-teman statusnya karyawan atau magang, teman-teman tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Nanti kesannya teman-teman itu akan kateni atau seenaknya saja. Jadi keputusan yang paling baik yaitu adalah melaporkannya pada atasan. Tetapi kalau teman-teman posisinya sudah tencho, teman-teman itu harus mengambil keputusan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Misalnya, kompor kebakar, itu juga ada ya teman-teman. Macam-macam gitu. Tamu marah-marah, bagaimana cara menghadapinya? Itu ada. Nah, itu baru bisa teman-teman jelaskan bagaimana cara teman-teman menanganinya. Sekyakuをしていて、お客さんの注文した料理は間違いした料理を出してしまって、そんな時にどんな対応しますか? Nah, ini wajar ya sering terjadi ini di restoran. Ketika teman-teman sedang melayani tamu, ternyata masakan atau makanan yang diberikan kepada tamu itu salah. Anggap misalnya tamu nomor 1, table nomor 1. Ternyata masakan yang teman-teman kasih atau makanan yang teman-teman kasih adalah makanan dari tamu meja nomor 2 seperti itu. Artinya kan salah kasih. Atau misalnya dia pesan ayam, ternyata teman-teman kasih sapi seperti itu. Itu kan salah seperti itu ya. Bagaimana cara menanggapi hal ini? Cara menanggapinya ya sama seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu adalah laporkan kepada atasan teman-teman, tencho, owner. Sumimasen, ichiban no teburu ga machigaimashite, dou sureba ii desu ka? Tanya seperti itu. Meja nomor 1 salah nih masakannya. Gimana sebaiknya? Nah, nanti tencho teman-teman akan datang ke meja tersebut, atau owner teman-teman akan datang ke meja tersebut. Nanti dia akan minta maaf, sumimasen ya, ryori machigaimashite, atarashi ryori dashimasu. Bilang aja seperti itu. Kalau teman-teman itu tencho seperti itu ya. Kalau tencho tentunya ada hal yang harus dilakukan, yaitu adalah pertama hampiri meja tamu, bilang minta maaf, sampaikan permintaan maaf kalau teman-teman itu riorinya salah, makanannya salah. Nanti setelah itu teman-teman tanyakan kepada tamunya, apakah makanannya mau diganti atau mau di-cancel saja. Kalau misalnya tamu minta, oh di-cancel saja seperti itu, ya udah cancel makanannya. Atau kalau misalnya diganti, bikinkan makanan yang baru. Makanan yang sudah dibikin ini bisa teman-teman putuskan mau dikasih ke tamu sebagai servis atau ditarik ke belakang seperti itu ya. Nah, itu bisa keputusan yang teman-teman ambil. Atau misalnya teman-teman minta maaf kepada tamu, berikan makanan yang baru, bilang ini kami gratiskan karena kesalahan kami seperti itu ya. Itu adalah tindakan-tindakan yang bisa dilakukan, dan itu bisa teman-teman lihat di materi bagian tempo kanri di Tokutegi no Nigo ya, bagian restoran, cara menangani
klaim, cara menangani kesalahan. Dan itu harus teman-teman lakukan ketika sekiranya teman-teman jadi tenco ya. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 8. Korema de shigoto de nani o manande imasu ka? Sampai saat ini, apa yang Anda pelajari dari pekerjaan Anda? Ya, banyak lah. Misalnya sekiaku, bikin ryori, itu udah pelajaran itu. Cara menghadapi klaim tamu, itu juga udah pelajaran. Bagaimana cara memesan barang kalau kita tenco ya. Bagaimana cara Tana Oroshi mengatur stok, seperti itu ya. Bagaimana cara Shido anak baru, mendidik anak baru. Dan lain-lain seperti itu. Itu udah sesuatu yang bisa teman-teman jawab sendiri sebenarnya. Kalau misalnya orang yang belum jadi tenco, misalnya orang-orang newcomer, seperti itu apa yang dipelajari? Ya saya belajar bagaimana cara masak Jepang, seperti itu kan. Bagaimana standar masakan Jepang sesuai Eisei Kanri, seperti itu kan. Sesuai standar kesehatan, standar kebersihan. Itu juga bagus teman-teman jawab. Ya, selanjutnya nomor 9. Uchi no kaisha o shite imasu ka? Nah, ini agak apa ya teman-teman ya, agak menakutkan pertanyaan seperti ini. Apakah Anda tahu perusahaan kami? Ya tahulah, jawab aja seperti itu, tahu. Nanti ditanya kan, apakah tahu? Bagaimana perusahaan kami seperti itu? Perusahaan seperti apa yang kami jalankan? Kadang kan si pewawancara itu dia mau tahu teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan dia, apakah teman-teman tahu jenis pekerjaan apa yang dilakukan, bagaimana perusahaannya, apa jenis makanan yang disediakan, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman seharusnya search dulu. Sebelum misalnya anggaplah teman-teman bekerja di restoran gyudon. Gyudon kan di Jepang banyak, yang paling besar kayak Yoshinoya gitu kan, atau Sukiya gitu. Nah, teman-teman search dulu. Restoran Sukiya itu seperti apa? Apa aja menu-menu yang disediakan? Seperti itu ya, apa aja jenisnya. Nah, itu teman search dulu, barangkali nanti ditanya. Apakah teman-teman pernah tahu perusahaan kami? Apakah Anda tahu perusahaan kami? Seperti apa perusahaan kami yang Anda tahu? Nanti itu kemungkinan akan ditanya ya teman-teman ya. Jadi search dulu perusahaan di mana tempat teman-teman akan bekerja. Pertanyaan nomor 10. Terakhir ya, kita bikin 10-10 aja ya. Naze uchi no kaisha de hatarakita to omoimasu ka? Jibodoki. Jibodoki. Oh, oshiete kudasai. Jibodoki ini adalah alasan melamar ya. Kanjinya nggak tahu soalnya. Jibodoki. Kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Jelaskan alasan Anda melamar ke perusahaan kami. Nah, ini juga sering gue dapatkan dari teman-teman yang bertanya ke gue. Bang, kalau sekiranya kita ditanya saat wawancara, kenapa kamu memilih bidang ini? Kenapa kamu memilih perusahaan ini? Apa yang harus dijawab, Bang? Nah, ini pertanyaan yang harusnya teman-teman tahu sendiri jawabannya apa. Kalau teman-teman ingin bekerja di pengolahan makanan, tentunya ada alasan. Alasan pribadi dong, kenapa ingin bekerja di pengolahan makanan. Oh, gajinya besar. Oh, teman saya ada di sana. Saya tahu pengolahan makanan. Saya pernah bekerja di pabrik. Kan banyak alasan yang bisa disampaikan seperti itu. Nggak harus alasan-alasan formal. Alasan-alasan yang masuk akal, yang apa adanya aja itu nggak masalah. Seperti itu ya. Terus juga ada teman-teman yang nanya, kalau misalnya gue bekerja di perusahaan ini, di hotel ini, di restoran ini, di pabrik ini, nanti kalau ditanya alasan gue melamar, harus dijawab apa, Bang? Itu kan alasan teman-teman sendiri. Jangan tanya ke gue nggak bekerja di perusahaan di mana tempat teman-teman meng-apply pekerjaan, seperti itu. Jawab sendiri, ini alasan pribadi, seperti itu. Anggap, misalnya gini, gue bekerja di restoran, ingin apply pekerjaan di izakaya. Ya udah, kalau gue pribadi, gue tertarik dengan masakan Jepang. Gue ingin belajar bahasa Jepang. Gue ingin belajar masakan-masakan Jepang. Terus alasannya, gue pernah bekerja di izakaya sebelumnya. Ketika gue bekerja di perusahaan ini, yang mana juga menyediakan alkohol, gue nggak akan terlalu kesulitan dalam beradaptasi. Kan bisa alasan-alasan yang simple, masuk akal seperti itu. Tinggal teman-teman aja cari alasan. Nggak harus terstruktur, bahasa kaku, formal. Nggak perlu ya. Pewawancara itu dia nggak melihat alasan itu, tetapi kemampuan bahasa dulu. Ini kalau misalnya alasannya bagus, tapi kemampuan bahasanya acak-acakan, percuma. Mau nanti pas kerja nggak bisa bahasa Jepang, ini nei, seperti itu ya. Jadi alasan udah bagus, sudah terstruktur, tertemplate dengan baik, tetapi kemampuan bahasanya nggak bagus, ya ini nggak ada. Seperti itu, percuma aja. Nah, jadi ini adalah alasan yang harus teman-teman pertimbangkan. Kenapa ingin melamar pekerjaan di perusahaan tersebut? Kenapa memilih perusahaan tersebut menjadi tempat kerja? Ya. Kalau misalnya alasan restoran, ya seperti yang gue bilang tadi, karena gue tertarik
saya tertarik dengan masakan Jepang. Saya ingin belajar makanan Jepang. Saya ingin tahu bagaimana sistem bekerja di restoran Jepang. Kan udah jelas seperti itu kan, alasan yang template lah seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman di restoran, ya udah saya ingin memanfaatkan pengalaman saya di restoran yang lama ke perusahaan yang baru, seperti itu ya. Ya tanya, ya jangan jawabnya seperti itu, jangan tanya ke gue seperti itu, ndak tahu. Oke, lebih kurang seperti itu ya 10 pertanyaan yang mungkin saja keluar ketika wawancara. Nanti kita lanjut di pertanyaan 11 sampai 20 di video berikutnya. Oke, kalau misalnya teman-teman sampai di video ini masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen ya. Barangkali nanti ada kebingungan dari pertanyaan yang gue sampaikan. Silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.